Jadi TKW asal Subang, Jawa Barat, dia tuh baru 1 bulan di sini. Dia tuh kabur karena yang dijaganya itu katanya sering nyium, sering meluk, terus juga sering pegang payudara gitu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel yang sukses official. Jadi siang hari ini aku tuh mau membacakan berita masih tentang TKW kaburan ya guys. Jadi masih meliput tentang TKW kaburan yang ada di Taiwan. Jadi kali ini temanya adalah baru sebulan diajak teman untuk kabur. TKW Taiwan asal Subang ini malah dijual teman sendiri. Jadi kabur karena ada masalah dengan anak majikannya atau yang dia jaga ya guys. Terpincut oleh temannya sendiri. TKW asal Subang ini malah akan dijual oleh temannya sendiri kepada pria Taiwan. TKW yang baru 1 bulan di Taiwan ini awalnya mengaku kalau anak majikan yang dalam kondisi sakit sering memperlakukannya tidak senonoh, seperti memeluk, mencium, dan memegang dirinya. Curhat ke temannya, TKW ini malah diajak kabur oleh teman satu PT-nya, sahabat karibnya yang dulu makan satu piring berdua. Awalnya dia diajak ke Taichung, lalu dijual ke orang Taiwan dan akan dibawa ke Yilan. Sadar dirinya dijual, lantas ia berusaha kabur dengan meminta sopir taksi yang membawanya ke kantor polisi. Sampainya di kantor polisi, ia lantas dibawa ke imigrasi dan menceritakan semuanya yang dialaminya. Teman yang berusaha menjualnya berasal dari Indramayu. Saya kabur karena takut sama anak majikan, suka meluk, nyium, dan pegang-pegang gitu. Akhirnya aku kabur ikut teman dari Taichung, ungkapnya kepada Mbok Cikrak. Sempat depresi dan hampir bunuh diri, mbaknya ini akhirnya mengurungkan niatnya bunuh diri dan lebih mencari bantuan ke polisi. Ia datang ke kantor polisi tanpa membawa uang sepeser pun dan harus membayar denda 2.000 NT dolar Taiwan karena ia baru kabur sekitar 1 bulan belum ada. Saat diinterogasi imigrasi, ia mengaku dan menceritakan semuanya sehingga agensi kaburan yang mempekerjakannya berhasil diciduk. Kasusnya ini juga sudah diketahui oleh KDIE. Ia sengaja dititipkan ke Mbok Cikrak oleh imigrasi untuk menunggu proses pulang sekalian beli tiket. Beruntung dendanya dibantu dibayarkan dan biaya tiket juga ditanggung Mbok Cikrak agar mbaknya cepat pulang ke Indonesia. Buat teman-teman yang resmi, jika ada masalah seperti mbaknya, jangan dahulukan kabur. Lapor ke agensi dulu, jika tidak direspon cepat, lapor ke 1955. Jika slow respon juga, kamu ke kantor polisi saat kamu mendapatkan pelecehan dari majikan ataupun keluarganya. Jadi TKW asal Subang, Jawa Barat, dia tuh baru 1 bulan di sini. Dia tuh kabur karena yang dijaganya itu katanya sering nyium, sering meluk, terus juga sering pegang payudara gitu. Jadi dia tuh kabur
diajak temennya satu PT, dan temennya itu kerja di daerah Taichung, tapi dia tidak tahu dia pun kerjanya apa. Dia cuma bilang ke anaknya itu, nanti saya carikan kerjaan di perumahan kayak gitu. Tapi akhirnya dia dimasukkan kerja seperti itu, jadi kerja nggak bener gitu, dan dia ketakutan. Jadi dia tuh dibawa ke Ilan sama orang yang belinya itu. Jadi dia tuh kabur lagi naik taksi, minta diantarkan ke kantor polisi. Jadi setelah dia lari ke kantor polisi, dia dibawa ke kantor imigrasi, dan imigrasi itu bilang ke dia suruh lapor ke 1955. Jadi dia tuh udah melapor ke 1955 ya guys. Nah jadi 1955 pun udah tahu bahwa kasus dia seperti ini. Dia kabur di sini. Dia datang ke Taiwan itu satu bulan lebihan lah gitu, 1 bulan lebih. Dan dia tuh tidak membicarakan kepada agensi ataupun dia telepon 1955 tentang perlakuan yang dia jaga itu gitu. Jadi dia tuh mengambil inisiatif untuk kabur gitu. Dia tanpa bilang ke agensi dan ke 1955 gitu. Jadi pesannya buat para TKW Indonesia yang ada di Taiwan, bila ada masalah apapun tentang perlakuan majikan kepada kalian, yang pertama itu kalian bilang ke agensi dulu ya. Bila agensi tidak menanggapi, kalian bisa langsung lapor ke 1955. Jadi jangan dahulu kamu itu bertindak, yaitu ngambil keputusan kabur. Jangan. Bila agensi tidak mampu atau tidak menghiraukan laporan-laporan kita bisa langsung lapor ke 1955. Jadi sebelum kalian kabur, kalian minta bantuan agensi dulu ke 1955 dulu. Jadi intinya jangan kerayu makan omongan teman sendiri. Kadang teman makan teman. Jadi di Indo kita memang soulmate. Pokoknya teman makan satu piring udah satu PT lagi. Jadi jangan sampai terpincut omongan teman, karena sekarang itu teman itu kebanyakan kalau dia kabur juga dia ngajak, tapi dia tuh jual kita banyak di sini tuh. Jadi awalnya ayo keluar, gajiku sekian lo, kamu gaji PRT cuma segitu, kadang kayak gitu ya. Ikut aku aja. Di saat dia udah keluar ternyata dia langsung diserahin ke agensi. Ya udah, temen yang ngajak kita kabur juga dia tiba-tiba menghilang kemana nggak tahu gitu. Karena itu termasuk dia menjual kita ke agensi kaburan itu. Jadi dia dapat komisinya, terus dia kabur gitu. Jadi di sini juga banyak kayak gitu ya. Jadi jangan terpincut omongan teman. Kadang teman yang baik dia itu kaburan dan kita resmi di saat kita, aku pengen ikut kabur dong. Bila teman yang baik ya jangan. Kabur itu nggak enak. Kadang gitu. Kadang kita tuh dinasehati sama dia, kamu jangan kabur ya. Kabur itu tidak seindah foto profil, tidak seindah uploadan yang di Facebook, di TikTok, tidak seindah seperti itu. Karena tidak semuanya itu kaburan enak. Seperti ada kasusnya Mbak Erka ini juga ya, itu dia kaburan dan miris banget nasib dia ya. Jadi buat TKW yang masih resmi, kalian pikir beberapa kali dulu untuk mengambil keputusan kabur, karena memang kabur itu tidak enak.
gaji besar tapi di saat dia tidak kerja dia menghidupinya sendiri, karena di sini juga kontrakan bayar, makan juga beli. Nah di saat kamu tidak kerja kamu tidak akan mendapatkan uang. Jadi gitu. Memang gaji besar tapi jobnya juga rata-rata itu buangan dari agen-agen yang resmi. Kayak kalau agen kayak gini ya, di agen resmi itu dia tuh bos yang tidak baik, jadi dia sudah di blacklist gitu kan, nggak boleh ngambil pembantu lagi. Terus dia ngambil orang Filipin, sama orang Filipin juga, apalagi di blacklist karena kabur. Nah itu tuh pasti ngambilnya itu anak-anak kaburan kalau kayak gitu. Jadi gitu guys, jadi rata-rata nggak semua tapi kebanyakan itu ya. Jadi yang dijaga anak-anak kaburan itu kadang nggak seperti anak-anak yang resmi gitu. Tapi ya nggak semua yang resmi juga enak, tapi gimana nasib ya. Ada yang kaburan juga enak, tapi kalian lebih melihat ke kaburan yang nggak enaknya, jangan melihat ke enaknya, karena nasib kita itu berbeda. Si A baik belum tentu kita baik gitu, si A jelek belum tentu juga kita jelek gitu. Tapi harus dipikir 2 kali ya sebelum kabur. Jadi kalau bisa pertimbangan dulu, jangan langsung ambil keputusan kabur ya guys. Jadi itu aja tentang berita kali ini, tentang baru pertama ya, dia baru juga ke Taiwan itu 1 bulan udah dia ikut kabur dan dijual temannya. Jadi harus berhati-hati. Buat yang baru datang juga, kalau ada masalah apapun kalian masih bisa meminta bantuan ke agensi. Kalau agensi tidak bisa, kalian langsung telepon 1955. Udah itu aja ya guys. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.